Akun Twitter Palu Mariana mengunggah serangkaian status untuk mengkritisi kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Di utas paling awal, akun Palu Mariana menuliskan status dengan narasi, bukan diperas, tapi suap menyuap. Ada alasan mengapa Syahrul Yassin Limpo bukan diperas, melainkan justru ia yang aktif berupaya menyuap. Alasan apa itu? Kemudian diunggah tautan berita berjudul, Polisi 3 kali periksa mantan SYL soal dugaan pemerasan pimpinan KPK. Di utas unggahan tersebut ditulis kembali serangkaian status sebagai berikut, bahasa adalah rasa, demikian yang saya tahu saat belajar filsafat beberapa tahun lalu. Maka itu, ketika kosa, pemerasan diperas, diucap atau ditulis, kesan yang muncul lalu terbayang dalam pikiran pembaca, ada sosok yang meminta barang berharga dengan paksa. Artinya, ada pihak yang lebih dulu menawarkan barang berharga kepada Firly. Kemudian, boleh jadi barang berharga yang diterima Firly tak sesuai dengan yang disepakati. Kesepakatan itu membuat Firly menagih, dan itu dijadikan alat Syahrul Yassin Limpo menyerang balik. Jika demikian, proses tawar-menawar itu bukan disebut pemerasan, tapi suap menyuap. Pengertian, suap, dan pemerasan juga dibedakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor dan dalam buku tahunan KPK berjudul, Buku Saku, Memahami untuk Membasmi. Suap, merujuk ketentuan kedua sumber itu, dalam prosesnya bisa terjadi, ketika pelaku justru secara aktif menawarkan imbalan kepada penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Sebaliknya, pemerasan terjadi jika penyelenggara negara malah lebih aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada subjek atau pelanggar hukum untuk mempercepat dan bahkan memperingan proses hukum, dan lagi-lagi meskipun tidak sesuai prosedur. Adapun tujuan laporan adanya pemerasan, tampaknya juga merupakan siasat SYL memframing berita agar seolah ia adalah korban, sembari supaya integritas KPK turun di hadapan publik. Atau, laporan itu bisa pula menjadi terapi kejut atau SBG alat untuk negosiasi memperingan hukuman bahkan meloloskannya dari jeratan hukum. Sebelumnya, beredar kabar bila Kapolres Kota Besar Semarang Kombes Polisi Irwan Anwar merupakan aktor yang beberapa kali mengantar pemberian dari SYL untuk Firly. Irwan Anwar adalah suami Andi Tenri Gusti Hanum Utari Natasa, keponakan SYL. Irwan juga disebut yang memfasilitasi pertemuan antara Firly dan SYL berkali-kali di Gor Tangki, sekitaran Mangga Besar, Jakbar. Pertemuan ini bahkan sempat terdokumentasi dalam bentuk foto dan belum lama ini ramai menjadi konsumsi publik. Pertemuan itu, yang diduga ada proses negosiasi, ialah salah satu upaya SYL untuk meredam perkara korupsinya di lingkup Kementan yang sedang ditangani KPK. Sebelumnya, masih dalam ikhtiarnya berkelit dari kasus itu, SYL juga dikatakan sengaja menghilangkan barbuk dengan menyobek dan merusak. Kemudian ditaupkan status dengan narasi, muslihat mentan berkilah dari rasuah. KPK temukan sejumlah barbuk dugaan korupsi yang libatkan Syahrul Yassin Limpo sengaja dirusak. Perusakan disebut ada arahan dari pengacara SYL. Ihwal laporan SYL ke Polri, penegak seharusnya tidak hanya fokus kepada Firly sebagai penerima. Polri juga mesti bisa menjerat SYL atas laporannya karena ia adalah pemberi suap. Kemudian ditautkan status dengan narasi, dinasti Yassin Limpo di pusaran korupsi. Ini bukan gosip Messi dan timnas Argentina yang katanya ngotot kunjungi Mandalika dan Pertamina atau kasus karena makan duren dan jengkol. Ini kisah bagaimana hasrat korupsi SYL muncul sebab penuh kuasa dengan dinasti politiknya. Sesuai dengan ketentuan yang sudah disebut di atas, baik penyuap dan penerima suap dipidana maksimal 5 tahun terungku. Tapi, saya kira, Firly Bahuri itu. Ia memang sekotor itu, namun bukan berarti ia akan memaksa. Atau, jikapun ia memaksa, ada sebab yang mendorongnya melakukan itu. Alias, ada yang dijanjikan kepadanya sebelum memaksa. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.